wabarakatuh. Halo Sobat FT, kembali lagi di podcast Pojok FT, Bincang Asik bersama FT. Masih bersama dengan Raya tentunya di episode kali ini dengan tema bersinar dengan prestasi, menginspirasi dengan akhlak Islami. Oke Sobat FT, kali ini Raya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yakni bersama dengan teman-teman mahasiswa baru Winjusila yang menjadi pemenang dalam perlombaan video kreatif yang diselenggarakan oleh Humas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Oke, boleh nih kita langsung kenalan. Halo. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh nih ya kenalan dulu dengan Sobat FT. Dikenalkan nama, asal prodinya, kemudian dulu SMA-nya di mana? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sasira Madina Elisa Putri dari Prodi PGMI, asal sekolah SMK Muhammadiyah Waisulan. Oke, sekarang izin Chelsea ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Chelsea Zahra dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, alumni dari SMA Negeri 1 Abang Barat. Oke, panggilannya Sasi dengan Chelsea. Chelsea. Oke, ini dari kos atau dari rumah nih? Kos. Dari kos, jadi anak rantau ya? Iya, betul. Oke, gimana nih perasaan Sasi dan juga Chelsea setelah bergabung menjadi keluarga besar di UIN Jurai Siwo Lampung? Cukup bersyukur banget sih, senang karena bisa bergabung jadi mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung ini, terkhusus dari keluarga, salah satu keluarga dari FTIK ya Kak. Karena di kampus ini nggak cuma unggul dalam akademik, juga mengedepankan nilai-nilai Islamnya. Betul. Kalau Chelsea gimana nih? Untuk perasaan Chelsea sendiri senang ya Kak, karena tergabung dalam UIN Jurai Siwo Lampung, dimana kita jadi angkatan pertama 2025 yaitu UIN Jurai Siwo Lampung. Dan itu suatu kebanggaan sendiri bagi Chelsea karena bisa bergabung dan bertemu dengan orang-orang hebat tentunya. Termasuk dengan Kak Raya sendiri, orang yang hebat banget. Aku biasa aja kok. Oh jadi iya ya, jadi angkatan pertama ya jadi UIN Jurai Siwo Lampung ya? Iya. Oke, jadi kan kalau di UIN Jurai Siwo Lampung ini itu ada 4 fakultas ya. Kenapa Chelsea dan Sasi memilih Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan? Pertama itu ikut masuk PGMI ya Kak. Betul. Itu PGMI karena Sasi itu suka menerangkan, menjelaskan gitu. Ya suka aja gitu, kalau jadi guru kan pasti ngajar, ngasih ilmu gitu. Jadi karena suka mengeksplor, suka membagikan ilmu, suka ketemu orang-orang banyak, jadinya memilih untuk menjadi seorang guru, yaitu dengan cara masuk bergabung menjadi keluarga besar Fakultas Tarbiyah. Ya, karena nanti memang Fakultas Tarbiyah ini memang tujuan utamanya untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Kalau Chelsea sendiri gimana nih? Untuk Chelsea sendiri kenapa bisa ingin bergabung di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan? Karena di fakultas ini ada prodi Tadris IPS, di mana di sekolah Chelsea sendiri ini kelas balik ya Kak. Di sekolah Chelsea sendiri untuk guru sosiologi, geografi dan sejarah itu minim dan dikit banget Kak. Bahkan ada yang nggak ada. Dan itu pun yang menjadi alasan Chelsea kenapa memilih prodi Tadris IPS. Karena melihat ke depannya untuk peluang pekerjaannya Ya, lebih betul. banyak gitu. Betul banget, Kak. Peluangnya. Kemudian kalian kan pemenang dari video kreatif nih ya. Yep. Luar biasa, selamat ya. Selamat Kak. sekali lagi aku ucapkan selamat karena sudah menjadi pemenang dalam perlombaan ini. Kenapa bisa dari mana terinspirasi sehingga bisa bikin video yang seunik dan sekreatif itu? Yang jelas terinspirasi dari TikTok ya pastinya. Yang lagi tren gitu Iya, ya. Lagi kita tren. cari referensi di TikTok. Kalau aku pertama itu kebanyakan orang-orang itu pakai meme ya, video meme loh Kak, yang klip-klip, potongan-potongan video lucu gitu. Terus Sasi nemu itu salah satu akun TikTok namanya tuh Kak Fuya. Itu boleh. Nah itu. Nah di situ dia nggak pakai meme gitu sama sekali. Ya, Langsung. ya menurut aku kalau pakai meme itu terlalu banyak yang pakai, terus terlalu lama juga untuk openingnya. Terlalu Jadi, umum lah ya. ya, jadi aku pakai video itu dan untuk Sasi jadi referensi, terus ya Sasi gabungin sama
identitasnya sendiri. Luar biasa. Kalau Chelsea sendiri gimana? Sebenarnya sedikit sama, tapi membedakan emang karena Chelsea suka ngedit dan juga bikin video, jadi itu referensinya emang dari TikTok, dan itu Chelsea gabungin juga. Nah itu tuh ada sedikit video apa sih namanya, meme gitu, sama juga ada sedikit video JJ. Itu kenapa? Karena Chelsea melihat juga di keterangannya itu video sekreatif mungkin dan seunik mungkin. Jadi Chelsea masukin video yang sedikit lucu, lalu Chelsea tambahkan ketika Chelsea nyanyi. Itu sebenarnya first time nyanyi di depan umum, apalagi Dengan kamera ya. ya benar. Karena kalau di sekolah sendiri Chelsea nggak mau banget kalau nyanyi. Dan itu bukan aku banget Iya, kayak benar-benar menguatkan mental untuk mengupload, karena itu benar-benar apa ya, suara juga kan nggak mendukung banget sebenarnya, tapi mau nggak mau harus tahu gitu ya. karena kan tugas. Jadi kalau misalkan tugas, sebenarnya Chelsea suka apa ya, perfeksionis sih enggak, tapi pengen menampilkan sesuatu yang menurut Chelsea enak dilihat mata Chelsea, bukan orang lain yang lihat, tapi yang penting Chelsea bisa ngeliat video Chelsea itu bagus gitu. Tapi gak nyangka juga bisa menang gini. Jadi yang penting kalau menurut aku bagus adalah biar aja, yang penting menurut aku bagus, mau menurut orang lain Iya, ini ya betul. udah, yang penting menurut aku bagus Iya, gitu ya. banyak lihat orang lain juga Memang yang bagus. penting pede dulu, Betul. yang penting kita percaya diri, yang penting kita suka dulu, oke gitu. Kemudian udah mengikuti PBAK, pengenalan budaya akademik kampus, sudah ya Kak? Sudah, Kak. Kemudian fakultas juga sudah. Sudah. Sampai dengan pengenalan dari PBAK fakultas, bagaimana perasaan ataupun boleh nih diceritakan pengalamannya? Ada nggak sesi-sesi yang sangat berkesan atau memang bagian-bagian yang menurut kalian, menurut Sasi dan menurut Chelsea itu wah nggak salah nih aku gabung di sini gitu? Boleh Gimana? Siapa nih? Chelsea dulu boleh. Oke, Chelsea izin jawab ya Kak. Iya. Untuk pengalaman atau kesan Chelsea sendiri selama PBAK fakultas maupun univ itu benar-benar berkesan karena first time juga kan. Jadi awal-awal itu memang ada sedikit culture shock, tapi bisa menyimbangkan karena bisa bertemu dengan teman-teman yang emang benar-benar bisa merangkul dan juga bisa saling apa ya, Enak ya, iya, welcome gitu. welcome gitu. Kalau biasanya kan ada yang nggak welcome gitu, tapi ini bener-bener welcome, udah kayak keluarga sendiri. Apalagi di prodi sendiri Kak, prodi sendiri itu bener-bener kayak keluarga, kita udah jadi kayak bagian dari keluarga, dan itu bener-bener berkesan untuk Chelsea. Apalagi bagian akhir dari PBAK ada euforianya, itu bener-bener seru banget Kak. Itu bener-bener seru. Itu kamu semua ikutin tren. Iya, apalagi ya Kak, ikut tren semuanya kan, kita bikin tren-tren gitu. Emang Chelsea suka bikin video, jadi waktu diajak bikin konten-konten gitu suka banget, itu paling Emang aku banget gitu ya. iya. Kesukaan aku gitu, pas jadinya. Suka banget itu Kak. Apalagi kalau misalkan ketemu sama kating-kating yang luar biasa, terus ketemu sama dosen-dosen yang luar biasa juga, dan bertemu dengan teman-teman yang benar-benar bisa Chelsea ajak apa ya, berdiskusi bareng. Betul Kak, itu benar-benar apa ya, kan biasanya kan kalau di sekolah kan temennya itu aja, tapi kalau di sini kita bisa mengenal lebih luas ya, apalagi di berbagai fakultas. Itu benar-benar bikin Chelsea berkesan di FTIK ini atau di Universitas Juraisi Lampung. Karena di FTIK juga itu fakultas terbesar ya, Iya. banyak mahasiswanya, lebih banyak dibandingkan dengan fakultas lain. Ya, itu Jadi bangga. kita lebih luas sama kebanggaan tersendiri. Iya. Memang seperti itu. Kalau dari Sasi sendiri bagaimana? Cukup sama. Jadi pengalamannya udah ya gitu aja gitu ya. Oke. Sampai dengan saat ini kira-kira udah ada gambaran belum nih tadi ya, di hari terakhir dari PBAK kampus itu kan ada pengenalan dari UKM KK ya kan, di Juraisi Lampung. Sampai dengan saat ini atau setelah melihat hal tersebut, apakah sudah terbayang nanti mau ikut UKM KK apa? Udah. Udah apa itu? Kalau Sasi? Sasi itu suka minat di UKM ya Kak? Di UKM Kronika. Kronika. Iya. Media pers ya. Iya benar. Iya. Apalagi di situ ada yang namanya jurnalistik, terus desain, reporter, suka ngeliput. Nah, di situ udah bisa aja Kak. Ya di situ menjadi sebuah daya tarik tersendiri ya. Iya. Karena kayak sekarang nih kita lagi ada demo nih ya. Itu UKM Kronika itu jadi garda terdepan untuk mengambil berita itu gitu, karena memang Iya. sudah
hak dan wewenangnya mereka untuk bisa mengambil berita tersebut. Apalagi beberapa mahasiswa dari UIN ini ada juga yang ikut dalam aksi tersebut gitu. Jadi memang luar biasa ya. Jadi semoga nanti setelah ini ngomong-ngomong juga udah dibuka loh itu. Udah daftar luar biasa. Semoga nanti bukan cuman semangat di awal ya, semoga semangat akhir dan bisa membuahkan hasil yang memang menjadi harapan di awal. Kalau Chelsea sendiri bagaimana? Untuk Chelsea sendiri mungkin belum bisa Chelsea sebutin UKM apa, tapi Chelsea udah ada tertarik beberapa UKM. Iya, kemarin tuh bener-bener keren-keren semua UKM-nya, jadi bingung sampai milih yang mana. Dan itu juga udah ada Chelsea planning, mungkin ada 1 atau 2 UKM yang bakalan Chelsea ikutin, tapi itu belum Chelsea bisa kasih tahu karena masih pilihan, masih diambang lah ya, belum fix gitu. Betul. Ya nanti kita lihat aja Sasi dan Chelsea bakal ikut UKM apa. Karena sebelum kalian ini terakhir kita podcast dengan seluruh UKM yang ada di Indonesia Lampung. Tujuannya adalah biar nanti kalau kalian bingung, kalian bisa nih cek di akun Instagram, TikTok maupun di YouTube, di Humas Eptik ataupun di podcast Pojok Eptik ini mengenai UKM tadi. Jadi bisa mengenal lebih dalam lah ya seperti itu. Kemudian kalau Sasi tadi dari SMA mana? SMK Muhammadiyah. Kalau Chelsea SMA Negeri 1 Abung Barat. Oke, boleh nih diceritakan pengalaman singkat selama 3 tahun menjadi siswa ya, bukan mahasiswa ya. Siswa SMA gitu. Apa pengalaman yang paling luar biasa yang pernah dialami ketika masa SMA ataupun boleh nih prestasi yang pernah diraih yang paling membanggakan dan ya itu menjadi pencapaian terbaik selama ini, selama masih sampai di sini gitu ya, belum pencapaian lagi gitu. Sama dulu nih. Siapa? Tadi boleh. Silakan. Kalau Sasi itu tadi apakah pengalaman yang paling berkesan? Itu waktu kita PKL. Iya, karena SMP ya tadi ya? Iya. Karena SMP. Itu sangat seneng banget sih, kayak bisa ngerasain pertama kali merantau, pertama kali ngekos, terus langsung terjun ke lapangan, terus menarik itu atau semana ada dari nervous, seru itu atau gimana? Semenyenangkan itu? Iya, semenyenangkan itu. Apalagi saya kan dari jurusan multimedia ya. Nah, di situ diajarin langsung terjun ke, jadi pas desain. Kalau masuk Kronika ya udah ada basicnya gitu. Iya, udah ada basicnya. Makanya itu dari situ Sasi dari SMK itu pernah ngeliput berita tentang, bukan berita sih, kayak sebuah kegiatan yang ada di SMK yang ada di wilayah Sasi, di lingkungan sekitar gitu. Jadi udah ada lah pengalaman gitu ya. Jadi mungkin nanti memang oke sih kalau masuk Kronika untuk lebih meng-upskill lagi untuk mengembangkan apa yang udah Sasi punya gitu. Kalau Sasi gimana? Untuk pengalaman Chelsea sendiri semasa SMA atau Putih Abu-Abu itu paling berkesan ketika Chelsea terjun ke dunia organisasi ataupun dunia luar, mungkin dari eksternal maupun internal. Yaitu ketika Chelsea join menjadi ketua OSIS waktu itu di tahun 2023-2024. Itu berkesan banget karena bisa mengasah leadership kita kan, public speaking, lalu bisa bertemu teman-teman yang luar biasa juga, networking kan. Terus itu juga OSIS juga nggak cuma di internal, bisa eksternal, kita bisa ikut kegiatan di luar. Betul. Waktu itu ada kegiatan kalau nggak salah pertemuan, tapi Zoom ya Kak, itu pertemuan 1000 pengurus OSIS terbaik di Indonesia, dan itu bener-bener seru banget, apalagi diberikan materi yang luar biasa. Lalu juga Chelsea sangat berkesan ketika Chelsea mengikuti berbagai organisasi di sekolah, contoh seperti Pramuka, pernah sampai provinsi, lalu mengikuti Paskibra, pernah kecamatan waktu itu ngibar 17 Agustus. Lalu udah bangga ya? Ya, suatu kebanggaan karena biasa tingginya itu dilihat ya Kak. Nah, lalu juga ketika Chelsea mengikuti lomba. Nah, waktu itu FLS 2N tahun 2024 di mana Chelsea awalnya pengen banget ngikut lomba cerpen, tapi karena sudah banyak yang ikut, Capsek Chelsea sendiri, Ibu Capsek sendiri menyarankan untuk ngambil jurnalistik. Padahal Chelsea belum pernah diterjun di dunia itu. Tapi karena belajar, akhirnya ikut lomba dan alhamdulillah juara 2. Dan itu pun modal nekat ya. Iya, makanya ketika belajar dadakan.
ketika Chelsea ditanya dengan pembina OSIS Chelsea, kekurangan dan kelebihan Chelsea apa? Chelsea jawab lah ya. Tapi ibu malah bilang kalau misalkan Chelsea ini anaknya suka belajar dan kreatif. Dari situ Chelsea mulai mengembangkan skill mulai dari organisasi yang memang Chelsea suka. Dan itu pun mulai dari SMA pernah ikut forum OSIS Lampung, lalu mengikuti generasi anti bullying dan itu juga nasional. Dan mungkin beberapa organisasi lainnya, termasuk ketika Chelsea lulus juga. Boleh. Ketika lulus ini Chelsea kan sedikit liburnya kan sedikit panjang ya Kak. Jadi Chelsea orangnya nggak suka kalau misalkan ada waktu kosong banget gitu. Karena kalau kayak gitu nanti bakalan males. Bener banget. Jadi Chelsea scroll malam-malam cari apa yang bisa Chelsea ikutin. Kebetulan banget Duta Inspirasi Indonesia itu ada oprek tapi Hamin satu lagi tutup. Dan itu bener-bener gedebak-gedebuk banget waktu pendaftaran. Tapi akhirnya Chelsea lolos, itu pun karena Chelsea nekat, tapi karena Chelsea tuh punya keyakinan kalau Chelsea bisa, Chelsea serius, dan akhirnya makanya diterima. Kadang ada yang daftar tapi itu berkali-kali mungkin niatnya belum, tapi karena itu kan se-Indonesia ya Kak, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, jadi seleksinya bener-bener ketat. Mulai dari persiapan kemarin itu foto, terus motivation letter, terus project champions, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, lalu syarat-syarat yang lain. Tapi ketika Chelsea sudah ada di sana, semuanya terbayar. Chelsea bisa menginspirasi orang lain, terus Chelsea juga bisa berdampak, mungkin nggak langsung, tapi ada pun Chelsea bikin online juga konten-konten edukatif ataupun secara langsung bisa bersosialisasi ke masyarakat, bisa memberikan apa yang Chelsea dapat di Duta Inspirasi Indonesia ini, Chelsea berikan ke dunia luar yang memang misalkan mereka nggak ikut organisasi ini. Pengalamannya tuh bener-bener luar biasa banget Kak, karena banyak banget pemateri yang hadir di Duta Inspirasi Indonesia itu orang-orang keren, luar biasa banget, dan ilmu-ilmunya tuh pengen banget langsung Chelsea tebarin ke semua teman-teman. Karena itu kalau untuk kita generasi muda sendiri, itu benar-benar sangat bermanfaat Kak. Untuk Duta Inspirasi Indonesia ini juga kan memiliki visi misi menuju Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kita lihat sekarang banyak hashtag Indonesia Cemas, bukan Indonesia Emas. Nah dari situ mungkin kita lebih banyak lagi untuk bergabung dan terjun, bisa berkontribusi untuk Indonesia ini bagi generasi muda, karena untuk tahun 2045 nanti itu adalah waktunya Indonesia ini diambil alih oleh kita generasi muda, yaitu umur 15 tahun sampai 30 tahun ya Kak. Karena itu usia produktif yang benar-benar kita yang ambil alih, Gen Z yang ambil alih. Nah, jadi untuk pemuda di sini atau generasi muda, boleh kontribusi kita kecil dari sekarang tapi akan berdampak ke depannya. Itu benar-benar suatu kebanggaan jika kita bisa memberikan dampak untuk bangsa kita sendiri. Betul. Jadi langkah yang besar itu bisa dimulai dari langkah yang kecil. Betul. Ya. Dari langkah yang amatir dan tiba-tiba aja gitu, yang gedebak-gedebuk kalau kata Chelsea ya, gedebak-gedebuk, pokoknya yang penting udah ikutin aja apapun hasilnya, kita lihat. Betul. Jangan takut intinya Kak, takut untuk mencoba. Selagi kita masih muda, ingat kata Bapak Dahlan Iskan, coba semua sesuatu itu, karena kegagalan itu habiskan nyata gagalmu ketika kamu masih muda. Karena kalau ketika kita masih muda, kita masih bisa belajar dan berproses. Kalau udah tua mungkin nggak bisa belajar. Udah capek gitu, udah capek, udah pinggang guys. Oke, luar biasa banget untuk Saksi dan Chelsea ya. Semoga nanti ketika sudah menjadi mahasiswa, menjadi salah satu mahasiswa di UIN Lampung, bisa lebih mengembangkan apa yang menjadi potensi kalian. Yang pasti pede aja dulu gitu. Karena semua orang itu pasti punya potensi. Dan orang yang berhasil itu adalah orang yang mau menggali potensinya, gitu ya. Kemudian boleh nih harapan yang terakhir ya. Harapan Chelsea dan Sasi ketika menjadi mahasiswa di Indonesia. Harapannya apa? Semoga yang jelas harapannya itu kayaknya emang semua harapan mahasiswa ya. Yang pertama ya bisa lulus tepat waktu dengan nilai terbaik. Ya bisa meningkatkan skill dan kemampuan kita di sini dengan baik juga. Ya, yang jelas bisa membanggakan kedua orang tua. Kalau Chelsea sendiri bagaimana? Untuk Chelsea sendiri mungkin sama, tapi untuk pesan-kesannya ketika Chelsea menjadi mahasiswa UIN Lampung, semoga juga bisa lulus tepat waktu, lalu bisa aktif menjadi mahasiswa aktif, bisa menjadi mahasiswa produktif yang tidak hanya
cuma di kelas, tapi emang di kelas juga bisa sih kita ngembangin skill. Tapi semoga Chelsea bisa lebih produktif lagi, lalu bisa mengasah kemampuan Chelsea, bisa time management, karena itu benar-benar harus kita lakuin sebagai mahasiswa. Semoga Chelsea juga bisa tetap menginspirasi, walaupun kadang Chelsea sendiri yang harus minta inspirasi dari orang lain. Inspirasi gitu ya. Iya, betul. Yang menginspirasi juga butuh inspirasi. Betul. Gitu ya. Jadi untuk seluruh mahasiswa, untuk Chelsea dan untuk Sasi tetap semangat. Ini itu masa-masa kalian berproses, masa-masa kalian masih fresh-freshnya gitu lah ya, masih fresh-freshnya. Jadi silahkan diikuti semuanya. Karena apa? Ketika kita mengikuti semuanya itu sebenarnya kita sedang mencari siapa jati diri kita sebenarnya, apa potensi kita. Dan ketika sudah menemukan itu, jangan udah ya berarti potensiku di sini ya dilanjutin, diasah lagi. Karena apa? Kalau kita hanya kuliah kemudian pulang ya kita dapatnya hanya ilmu saja gitu. Dimana kita tidak mendapatkan bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana kita untuk bersosialisasi gitu kan. Karena ya itu seperti yang kita lihat bahwasanya banyak sekali sarjana di luar sana, tapi tidak semuanya itu punya pekerjaan yang layak. Karena apa? Ya mungkin relasi, cara bersosialisasi, cara berkomunikasi dengan orang lain itulah yang nggak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan, jadi harus kita cari di luar itu. Oke? Jadi untuk seluruh mahasiswa Winjurai Lampung di universitas ini sudah menyediakan banyak sekali UKM UKK yang itu nantinya bisa mengasah skill kita, bisa juga kita upgrade diri di dalam sana, jadi jangan disia-siakan gitu ya. Oke, terima kasih Chelsea dan Sasi, luar biasa sekali ya. Ini adalah mahasiswa baru pertama UIN Jurai Lampung yang kita undang ke podcast ini. Selamat ya. Oke, mungkin di akhir kita bisa nih jargon dulu. Jadi kalau podcast Pojok Eftik ini punya jargon tersendiri. Kalau nanti aku bilang podcast Pojok Eftik, kalian jawabnya bincang asik bersama Eftik gitu ya. Bisa? Ya, bincang asik bersama Eftik. Oke, sobat Eftik semuanya. Sudah sampai kita di penghujung podcast kita pada kali ini bersama dengan Sasi dan Chelsea. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi untuk sobat Eftik di rumah. Oke, jangan lupa untuk terus menantikan episode selanjutnya di podcast Pojok Eftik, bincang asik bersama Eftik. Oke, Raya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.